Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, kembali dengan penuh sukacita saya menyapa Bapak Ibu semua. Sebelum kita kembali lagi dengan aktivitas kita di hari ini, kembali satu bagian firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama. Kembali dalam kita menapaki kehidupan iman kita sebagai orang percaya, di dalam kita berjalan dengan Allah dalam kekudusan. Ya, bagian yang kedua, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sekali lagi, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saya mencoba kembali mencari dari terjemahan yang lain, yaitu terjemahan sederhana Indonesia. Edisi yang ketiga dikatakan, jangan terlibat dalam kejahatan apapun. Sekali lagi, jangan terlibat dalam kejahatan apapun. Bapak Ibu sudah terkasih, sekali lagi sebagai orang percaya, kita tentunya berjuang untuk hidup benar. Ya, kita berusaha untuk hidup sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Tapi kadangkala kita sebagai orang percaya, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada orang-orang yang kita kenal, mungkin sahabat kita, mungkin keluarga kita, bahkan sesama anggota gereja juga mungkin, tidak memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam komunitas kita, seringkali kita terjebak, ya, mereka berkata-kata atau ngobrol atau menyampaikan perkataan-perkataan atau guyonan-guyonan, humor-humor yang tidak membangun iman kita. Tapi kadang kita sudah berada di dalam circle mereka, kadang-kadang kita susah untuk mengelak. Kadang-kadang kita juga terpancing juga untuk tertawa, terpancing juga untuk menimpal hal tersebut. Ya, kadang-kadang kita juga dalam kehidupan kita mungkin masih menjadi bagian kehidupan kita. Kadang-kadang saat kita berkumpul bersama dengan teman-teman kita, ya mungkin kebiasaan-kebiasaan lama kita juga masih terbawa di sana. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan kita dalam rangka kita berjalan dengan Allah di dalam kekudusan, dalam proses pengudusan kehidupan kita. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-22 jelas sekali. Kita harus bersikap, harus punya sikap yang jelas, sikap yang tegas, punya prinsip hidup yang berbeda dengan circle kita. Dalam terjemahan baru dikatakan jauhkanlah dirimu. Artinya kalau kita sudah berada di dalam lingkungan yang sekali lagi tidak membangun iman kita, tidak membuat proses pengudusan kita menjadi semakin baik, kata firman Tuhan, jauhkanlah dirimu. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan jangan terlibat. Ya, jangan terlibat. Kalau kita sudah tahu bahwa circle itu atau kelompok tersebut tidak membangun iman kita, jangan kita terlibat di sana. Memang tidak mudah bahwa kita sebagai orang percaya, kita punya kehidupan rohani yang perlu dibangun. Tapi di sisi lain juga kita punya kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi sebagai orang percaya tentunya kita harus bijak dalam bergaul, di dalam berkomunitas, tentunya untuk kebaikan iman kita. Kalau kita punya standar hidup, yaitu standar yang tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mari kita hidup sesuai dengan standar yang Tuhan mau agar kita hidupi sebagai orang percaya dalam rangka pengudusan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat menolong kita bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita bergaul, bagaimana seharusnya kita menyikapi komunitas kita sebagai orang percaya. Semuanya bukan karena apa-apa, tapi semuanya demi agar kehidupan iman kita dapat dibangun. Agar kehidupan kekudusan kita semakin hari semakin menjadi baik dan tentunya kita semakin serupa dengan Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, tolonglah kami, mampukanlah kami agar kami sebagai umat-Mu sungguh-sungguh dapat memiliki prinsip hidup, bersikap dengan benar, punya keberanian untuk berkata tidak, punya keberanian untuk bersikap dengan tegas jika memang lingkungan kami, circle kami tidak mendukung pertumbuhan iman kami. Tuhan, mampukan kami, tolong kami, agar kami juga melihat situasi ini, kami tidak tinggal diam, tapi kami juga mendoakan orang-orang yang mungkin kami tahu komunitas tersebut tidak membangun iman kami, tetapi kami tetap mendoakan mereka agar mereka juga mendapatkan kemurahan Allah. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami juga, agar keluarga kami juga menjadi circle yang baik, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh dikuduskan Tuhan, agar setiap perkataan, setiap sikap, setiap apa yang kami pikirkan dalam keluarga kami adalah hal-hal yang kudus, yang membangun iman dalam komunitas, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.